Haleluya, adik. Apa ya ngomongnya? Ini teman-teman ada adik-adik ya aku yang ngomongnya. Teman-teman aja. Oke, teman-teman. Teman-teman. Oke. Haleluya. Selamat pagi teman-teman semua sekalian, anak-anak JC yang diberkati Tuhan. Ya, untung udah dikenalin. Mungkin ada yang belum kenal ya siapa di sini, siapa aku ini. Kenal sekalian aja kenalan, nama aku Kevin dan em, dulu kapan ya terakhir aku di sini ya? Terakhir pernah khotbah di sini kalau nggak salah sebelum pandemi, teman-teman. Kayak wah, 2019 2018 kali. Ya, tapi ya anyway, thank you buat Kak Endi yang udah ngasih kesempatan, kepercayaan buat aku untuk sedikit sharing firman Tuhan yang buat teman-teman di sini sekalian. Dan kita langsung aja, kita mau sedikit belajar firman Tuhan. Dan tema bulanan JC akan ada tema bulanannya ya. Dan tema bulanan untuk bulan November ini adalah, pasti teman-teman udah tahu sendiri, live the mission, menjalani misi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, misinya itu apa adik-adik? Apa sih misi yang Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Firman Tuhan berkata, aku yakin juga adik-adik udah tahu ini, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ini adalah perintah terakhir yang diberikan kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus itu mau naik ke surga. Jadikan semua bangsa muridku. Itu intinya. Dan kelanjutannya, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dan sebagainya. Tapi intinya adalah jadikan semua bangsa orang percaya, milik Tuhan. Ini berarti adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu ingin, pada dasarnya Tuhan ingin agar kita itu menjadi saksi, membawa orang-orang yang terhilang. Dan ini mungkin, kita membawa orang-orang terhilang itu berarti kita harus pergi ke ujung Papua sana, harus berkhotbah di sana. Enggak juga adik-adik. Adik-adik, teman-teman. Teman-teman, enggak harus kayak gitu juga. Ini juga bisa berlaku untuk teman-teman di sekitar kalian. Ini kita nggak usah ngomong jauh-jauh ke Papua, kemana, nggak usah lah. Kita ngomong deh yang di deket-deket aja, yang di sekitar kita, yang di teman-teman di sekolah, atau teman-teman yang ada di mana, yang di luar sekolah, mungkin teman-teman secara online kali, mungkin yang teman-teman tahu, yang mungkin belum percaya, itu adalah orang-orang yang bisa menjadi target untuk adik-adik bisa selamatkan mereka. Nah, minggu lalu Kak Endi udah ngasih topik yang pertama, yaitu the calling, panggilan Tuhan untuk kita orang-orang yang percaya. Nah, kali bagaimana Tuhan memanggil kita semua. Nah, minggu ini aku mau kasih topik yang kedua. Kalau yang pertama calling, yang kedua adalah respon, the response. Gimana sih kita mau ngerespon dari panggilan Tuhan yang satu ini? Nah, kita mau lihat dari cerita ada di Perjanjian Lama, seseorang, siapa yang tahu di sini namanya Yakub? Siapa yang tahu Yakub? Aku yakin kita semua udah pasti tahu ya ceritanya Yakub, mulai dari sekolah minggu bahkan mungkin. Nah, Yakub ini adalah, teman-teman tahu, dia adalah anak dari Ishak. Dan aku mau bawain cerita ini sebenarnya detailnya ketika dia sudah kembali dari rumah Laban. Tapi sebelum itu kita mau sedikit recap gimana sih cerita Yakub nih. Nah, cerita Yakub ini itu teman-teman bisa baca sendiri. Kita nggak akan baca full ceritanya Yakub. Aku cuma mau singkat cerita aja. Di Yakub itu ceritanya ada di Kejadian, dan lebih tepatnya ada di Kejadian pasal 25 sampai 33. Nggak usah dibaca, teman-teman baca aja di rumah sendiri, kalau nggak kita bisa seharian di sini. Nah, bisa baca sendiri, dan kita mau coba sedikit recap lah ceritanya. Nah, teman-teman tahu bahwa Yakub itu ceritanya dia punya kakak namanya Esau, dan Yakub menipu kakaknya si Esau itu untuk menjual kesulungannya. Siapa yang di sini tahu? Dijual pakai apa? Apa? Ya. Dijualnya oleh sepiring sup kacang merah, adik-adik. Cuma sekedar Yakub nyogok Esau dengan disogok dengan sup kacang merah, tapi gantinya jual dulu kesulunganmu. Wah, akhirnya Esau yang udah saking kelaparannya pada waktu itu, dia nggak peduli lagi, udah menganggap yang Tuhan dia menganggap ringan, dan akhirnya dia malah kehilangan itu, dan itu membuat akhirnya membuat Esau marah, dan akhirnya Yakub jadi harus melarikan diri karena Esau udah ngambek nih, sehingga ibunya Rahel ngomong ke Yakub, Yakub,
kamu kabur deh. Kakakmu lagi kalap deh. Kakakmu lagi kalap, mendingan kamu kabur ke tempatnya saudaranya bapakmu, namanya Laban. Kamu ke sana, tinggal di sana, tunggu deh sampai kakakmu ngambeknya reda. Oke, akhirnya Yakub tinggal di rumah Laban. Di situ kira-kira kalau dihitung adik-adik itu ada sekitar 14 tahunan plus minus, sekitar 14 tahunan. Dan di situ pun dia akhirnya menikah, dia akhirnya bisa menjadi kaya dan dia mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan di situ. Dan akhirnya dia setelah 14 tahun sekitar waktu selama itu akhirnya dia mau pulang kembali ke rumahnya Abraham, kembali ke rumahnya. Kali-kali mungkin kakaknya udah reda marahnya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini aku mau mulai ceritanya. Itu tadi sebelumnya tuh flashbacknya kayak gitu. Nah, sekarang aku mau mulai inti dari ceritanya, adik-adik. Teman-teman, lupa. Nah, di sini tahu cerita seorang Yakub ketika dia mau ketemu kakaknya Esau, ketika dia sudah pulang dari rumahnya Laban mau kembali ke rumahnya dia, rumah rumah Ishak, dia itu takut. Kali-kali memang udah 14 tahun sih, tapi siapa tahu mungkin si Esau masih marah kali ya. Aduh, ini kalau Esau marah gimana nih? Jadinya si Yakub ini takut. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia menyuruh istri dan anak-anaknya untuk jalan duluan, menyeberang sungai duluan. Kalian duluan deh, aku nanti belakangan aja. Karena Yakub takut, dia jadi kepingin melindungi diri gitulah. Nah, sementara keluarganya semuanya hartanya sudah lewat sungai, Yakub masih belum menyeberangi sungai, dia masih diam di situ. Dan pada waktu malam itu dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Dia ketemu dengan malaikat Tuhan dan semalam-malaman dia dan malaikat Tuhan tuh bukan berantem ya, lebih kayak bergulat, bergumul. Nggak tahu bentuk pergulatannya gimana, apakah, nggak tahu deh. Teman-teman bisa bayangin sendiri. Nah, tapi akhirnya dan mereka bergulat tuh sampai pagi, adik-adik, dari malam sampai pagi. Nah, ketika dia bergulat sampai pagi, malaikat Tuhan ini melihat, waduh, di Yakub ini nggak bisa dikalahin ya, kayak nggak bisa dikalahin. Akhirnya malaikat Tuhan berkata, oke, lepaskan aku, biarkan aku pergi. Tapi Yakub bersekukuh, kayak, enggak mau. Aku nggak akan biarkan kamu pergi sampai kamu memberkati aku. Dan akhirnya malaikat itu berkata, namamu siapa? Dia bilang Yakub, yang arti Yakub itu adalah penipu, adik-adik, teman-teman. Dan tapi akhirnya malaikat berkata, mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, bukan lagi penipu, tapi namamu adalah Israel. Dan setelah itu, yang teman-teman tahu sendiri, yang terjadi adalah kaki Yakub dipukul oleh malaikat itu, sehingga di Alkitab itu berkata, ditulis terpelecok. Terpelecok itu Itu kayak bukan, apakah itu patah, aku nggak tahu juga gimana, tapi pokoknya kayak semacam keseleo, tapi keseleo parah lah, bilanglah kayak semacam itu, keseleo yang parah, bukan cuma sekedar keseleo yang diurut selesai, enggak, ini keseleo yang parah, yang sehingga pada akhirnya membuat Yakub jalannya jadi pincang, baru kemudian malaikat itu pergi. Nah, itu ceritanya sampai di situ, aku stop sampai di situ. Ini kita pasti sudah tahu juga ceritanya di sekolah minggu. Nah, teman-teman, di sini ada hal yang menarik. Di sini ditulis malaikat itu memukul kaki Yakub sehingga dia pincang. Nah, ini maksudnya gimana ya ngomongnya? Maksudnya teman-teman adalah Yakub, arti simbolis lah. Arti simbolis dari pernyataan ini pada sebenarnya adalah kenapa sih malaikat itu memukul kakinya? Pada dasarnya malaikat Tuhan itu memukul pangkal paha Yakub itu pada dasarnya agar Yakub itu bergantung kepada Tuhan. Selama ini Yakub selalu pakai kekuatannya sendiri. Pangkal paha, kalau teman-teman baca di Alkitab, kalau mempelajari Alkitab, pangkal paha itu adalah kekuatan, simbol dari kekuatan manusia. Dan masuk akal juga karena otot di pangkal paha ini adalah otot yang bisa dibilang salah satu otot terkuat di tubuh kita manusia. Itu yang membuat kita bisa berdiri tegak. Ada yang membuat kita mungkin juga bisa lompat, kayak ini otot kuat banget. Dan ini di Alkitab disimbolkan sebagai simbol kekuatan, simbol kegagahan manusia. Dan ketika Yakub yang dipukul itu kakinya itu ibarat seperti Tuhan berkata kepada dia, jangan gunakan kekuatanmu sendiri, bergantunglah padaku. Intinya itu seperti itu, adik-adik. Tuhan ingin agar Yakub bergantung kepada kekuatannya Tuhan dan bukan hanya kekuatannya sendiri. Nah, tapi di sini juga ada yang unik, lebih unik lagi kalau kita lihat kata-katanya. Di sini ditulis bahwa Tuhan itu membuat Yakub pincang. Kata-katanya nih, kata-kata uniknya nih, pincang. Kalau
bukan lumpuh. Nah, ada perbedaannya. Pincang, bukan lumpuh. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya Tuhan memang ingin Yakub bergantung penuh ya, kita ngomongnya bergantung penuh kepada Tuhan, harusnya dia dibuat lumpuh dong. Nggak bisa jalan sama sekali, sehingga dia murni bergantung kepada Tuhan. Tapi di sini kata-katanya jelas-jelas pincang. Dalam arti dia masih bisa jalan, cuma nggak sempurna aja. Nah, jadi apa ini artinya? Ini artinya teman-teman apa? Ini bisa diartikan bahwa ya Tuhan itu kepingin kita bergantung kepada Tuhan, tapi bukan berarti kita nggak ngelakuin apa-apa. Itu sebenarnya. Kalau memang kita harus, memang ada beberapa momen atau beberapa hal yang memang kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Salah satu contohnya keselamatan. Kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri, nggak bisa. Itu memang kita harus bergantung kepada Tuhan. Tapi dalam hal ini, ketika dalam halnya Yakub itu bisa kita artikan bahwa ya kita bergantung kepada Tuhan, tapi bukan berarti kita langsung ya aku diam aja. No, nggak bisa kayak gitu juga. Kita juga harus lakukan bagiannya kita. Kita mungkin berkata, oh saya bergantung kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, apalah bagaimana, dan biarkan Tuhan yang bekerja, dan ya cuma sekedar itu aja. Ya emang bagus, doanya bagus, oh aku mau bergantung kepada Tuhan. Tapi kemudian kalau kita duduk aja diem, ongkang-ongkang kaki, nggak ngapa-ngapain, lah itu sama aja bohong adik-adik, teman-teman. Tuhan juga ingin Tuhan melakukan bagiannya Tuhan, tapi kita juga harus lakukan bagiannya kita. Sebentar. Tuhan ciptakan kita itu bukan robot. Tuhan tuh ciptakan kita itu bukan robot, teman-teman. Tuhan tuh juga berikan kepada manusia, kita semua, kemampuan, kepintaran, talenta. Apalagi yang secara natural itu ada di dalam diri kita. Nah, kalau Tuhan hanya kepingin kita jadi robot, Tuhan nggak akan kasih itu. Kita hanya akan diam aja, Tuhan kasih apa gini, kita langsung jalan, oh ya gini. Apa kita apa ya, kayak nggak punya kehendak bebas. Kita apa disuruh gini, kita cuma bisa nurut, kita nggak punya nggak punya perasaan, yang penting nurut, yang penting ngekor gitu aja. Tapi Tuhan nggak mau kayak gitu kan. Tuhan ciptakan manusia dengan kemampuan, dengan kepintaran, dengan kapabilitas yang yang kita nggak minta itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Tuhan tuh mengajak kita sebagai anak-anaknya untuk bekerja sama dengan Tuhan. Untuk bekerja sama, Tuhan melakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Contoh, misalnya teman-teman mau ulangan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dong, besok aku mau ada ulangan, tolong berkati supaya aku nggak mau nilaiku jelek. Tapi kemudian setelah itu kita diam aja, ya nggak bisa adik-adik, teman-teman. Tugas kita apa? Ya belajar, sehingga pada waktu ulangan, apa yang kita pelajari itu Tuhan ingetin, dan mungkin juga bahkan bisa dibilang Tuhan tambahin juga. Tapi kalau kita nggak belajar, apa yang diingetin? Kita nggak bisa berharap, oh aku nggak belajar, kemudian otomatis nilai kita 100, waduh, ya, nggak bisa. Kita harus lakukan bagiannya kita juga adik-adik. Dengan kita belajar, maka Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan, dan kita akan lakukan bagiannya kita. Itu namanya kerjasama. Tuhan suka dengan kerjasama adik-adik. Tuhan tuh ngajak kita untuk bekerja sama. Dengan kita melakukan bagian kita, itu namanya kita udah ngerespon. Itu respon kita kepada panggilannya Tuhan. Nah, misi Gereja Elohim pada tahun ini adalah outreach, yang dimana kita dipanggil untuk menjadi saksi untuk orang-orang di luar sana. Sekali lagi kita nggak usah ngomong orang-orang jauh di Papua. Kita ya lihat orang-orang di sekitar kita aja, adik-adik, teman-teman yang belum kita jangkau. Kita berdoa, oh Tuhan tolong bawa jiwa-jiwa ke gereja kami, oh Tuhan tolong bawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Itu doa yang bagus. Tuhan akan lakukan bagiannya. Tapi bagiannya kita apa? Apakah kita diam aja? Enggak. Kita juga harus ikut kerjasama. Yaitu apa? Kita seperti ulangan tadi, kita juga harus lakukan bagian kita. Kita yang sekarang menjangkau mereka. Kita yang menjangkau mereka, kita yang mendatangi mereka dan kerjakan bagian kita. Itu responsnya kita. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, aduh, ngeresponnya gimana ya? Apakah masa aku langsung ngomong kepada mereka, ayo kamu siapa? Misalnya ada teman kalian yang lagi nggak ada topan, kalian datangi, kamu ayo besok ke gereja yuk. Wah, jangan kayak gitu juga, teman-teman. Bingung mereka, nggak ada topan, apaan nih? Kayak nggak ada topan, tiba-tiba diajak ke gereja. Orang-orang cenderung akan menolak lah kalau hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita langsung
tabrak lah, bahasa kasarnya kita tabrak mereka dengan, oh kamu gereja ya, besok kayak, bakalan kagok bisa mereka. Nah, terus solusinya gimana? Nah, salah satu solusi, ingat tadi Tuhan itu tidak ciptakan kita sebagai robot. Kita punya kemampuan, kita punya kreativitas, kita punya apalah yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Nah, mari kita gunakan itu untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Salah satu cara yang bagus, adik-adik yang teman-teman yang bisa kita lakukan, cara yang bagus banget. Jadilah dampak, jadilah berkat. Itu salah satu cara yang bisa teman-teman pakai untuk menjangkau teman-temanmu. Intinya, lakukan kebaikan kepada teman-teman di sekitarmu, menjadi berkat bagi teman-teman di sekitarmu melalui talentamu, melalui kepintaranmu, melalui apa saja yang mungkin Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kalian. Misalnya teman-teman pintar, masuk kalian lihat temanmu yang kesusahan di dalam mata pelajaran, yang mau kamu jangkau, dia kesusahan, bantu dia. Kita mungkin nggak usah ngomong tentang Tuhan Yesus dulu, bantu dia dulu, menjadi berkat buat dia, menjadi dampak buat dia, sehingga dia bisa lihat, oh orang Kristen itu beda ya. Sehingga dengan demikian, dengan kita menjadi berkat buat mereka, mereka akan melihat, oh orang Kristen itu beda ya. Dan pada akhirnya mereka sendiri yang akan datang kok. Mereka sendiri yang akan datang. Kita nggak perlu yang ngototin mereka. Oh ayo kamu ikut aku. Ayo kita ke gereja. Pakai no. Nggak perlu. Nanti mereka akan datang itu dengan sendirinya. Mereka akan terbuka dengan sendirinya. Baru di situ kita bisa berbicara tentang Yesus. Jadi awal-awalnya kita tidak perlu langsung menggait. Tapi jadilah berkat di dalam kehidupan mereka. Apa? Misalnya teman-teman yaitu seperti tadi. Teman-teman punya kepintaran apa? Ajari mereka. Kita punya berkat lebih, jadilah berbagi dengan mereka. Kita punya apa? Lakukan hal yang jangan kita ambil sendiri untuk diri kita sendiri. Mari kita juga mau gunakan untuk orang-orang yang mau kita outreach juga. Nah, kan kalau teman-teman baca di Alkitab, sebenarnya Yesus juga lakukan hal yang sama, teman-teman. Yesus tidak pernah kayak, ayo kalian semua, siapa ikut? Aku nih penyelamat, ikut. Enggak. Yesus enggak gitu. Justru Yesus itu cenderung lebih memenuhi kebutuhannya mereka dulu. Kan Yesus berkati mereka dulu, menyembuhkan mereka, mengusir setan, istilahnya menjadi berkat dulu bagi mereka, menyembuhkan orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Yesus lakukan cuma itu aja. Orang-orang dan otomatis langsung ikut kepada Yesus. Nah, jadi adik-adik ayo kita mau belajar. Kita mau belajar untuk kita merespons panggilannya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di orang-orang di sekitar kita, melalui kita bekerja sama. Kita bekerja sama dengan Tuhan, melakukan apa bagiannya kita. Peran kita sebagai anak kepada orang tua, peran kita seorang adik kepada kakak kepada adik, kepada teman sesama. Kalau misalnya kita adalah seorang adik, dan mungkin aku nggak tahu ya, apakah mungkin ada di dalam keluargamu orang yang belum percaya, mungkin itu kakakmu. Kalau misalnya kamu adalah adik, jadilah adik yang baik bagi kakakmu. Kalau kamu adalah seorang kakak kepada adikmu yang mungkin adikmu belum percaya, jadilah kakak yang baik, jadilah berkat buat adikmu. Sehingga dia melihat kamu menjadi, oh ternyata kakakku ini keren ya, hebat ya, apa rahasianya ya? Dia akan datang sendiri, dan ketika dia datang sendiri, kalian baru bisa menceritakan tentang Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang Oh, alasannya kenapa aku begini? Karena aku punya Tuhan. Tuhan itu baik, begini begitu dan sebagainya. Itu nanti itu topik beda lah. Tapi intinya seperti itu adik-adik, teman-teman. Kita menjadi berkat. Kalau kalian jadi kakak, jadilah kakak yang baik bagi adikmu. Kalau kalian adalah adik, jadilah adik yang baik buat kakakmu. Kalau kalian adalah anak, jadilah anak yang baik untuk orang tuamu. Kalian adalah murid, jadilah murid yang baik kepada gurumu atau kepada teman-temanmu di sekitar. Intinya sekali lagi, jadilah berkat bagi mereka. Karena kalau kita jadi berkat bagi mereka, kita jadi orang yang baik bagi mereka, maka teman-temanmu akan sekali lagi akan melihat, kamu kok orang ini beda ya, kok anak-anak Elohim JC kok beda ya. Di situ kita sudah menjadi berkat. Disitulah mereka akan terbuka kepada Injil, akan terbuka akan Yesus, sehingga kita bisa menyampaikan itu dengan lebih mudah, teman-teman.
Ayat terakhir Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 berkata dengan jelas, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik. Nah, jadi adik-adik, teman-teman, Tuhan tuh nggak mau kerja sendiri di dalam misi menyelamatkan manusia. Apakah Tuhan bisa? Bisa. Aku yakin bisa. Tuhan bisa selamatin orang semuanya, seluruh umat manusia itu sendiri. Memanggil orang untuk datang kepada Yesus itu sendiri bisa, tapi Tuhan nggak mau. Tuhan ingin kita juga ikut ambil peran, dan kita merespons dan kita memanggil. Dengan respons kita adalah dengan kita melakukan bagiannya kita, bukannya diam saja. Dengan kita lakukan bagiannya kita, itu sama saja kita sudah ikut dalam proyeknya Tuhan. Itu sama saja dengan kita sudah merespons panggilan Tuhan dengan melakukan bagiannya kita, teman-teman. Firman Tuhan tidak aku panjangkan, dan aku undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Kita juga mau lihat adik-adik di dalam diri kita sendiri. Apa yang Tuhan sudah kasih di dalam kehidupan kita. Entah itu kemampuan, entah itu talenta, atau bahkan mungkin harta, atau apapun itu yang sudah kita punya. Mari kita jangan mau pakai itu untuk diri kita sendiri. Jadilah berkat untuk teman-teman di sekitarmu. Orang yang mungkin yang teman-teman tahu, oh ini belum selamat, orang ini belum selamat, mereka belum kenal Yesus. Tapi aku ingin mereka kenal Yesus. Bagaimana caranya? Aku mau jadi berkat buat mereka. Karena Yesus juga sudah jadi berkat buat aku. Karena Yesus sendiri juga sudah memberikan contoh. Oh, dia juga jadi berkat dulu buat orang-orang di luar sana kok. Ketika Yesus jadi berkat, orang-orang dengan sendirinya mengikuti. Sekali lagi, Yesus tidak gembar-gembor. Ayo ikut aku gembar-gembor seperti wah, nggak kayak gitu. Tapi Yesus lakukan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan cara kita juga, kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan biarkan hati mereka terbuka, yang membuat kita akhirnya bisa mengundang mereka. Jadi, respons kita adalah kita lakukan bagiannya kita, Tuhan yang akan lakukan bagiannya Tuhan. Dengan begitu itu sama saja kita sudah bekerja sama dengan kita, dengan Tuhan. Itu respons.